Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Nur Syahid. Saya akan membawakan video pembelajaran tentang peran TV dalam pembelajaran. Ada peran TV dalam pendidikan. Televisi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama sebagai media visual yang efektif dalam menyampaikan informasi dan materi pembelajaran. Dengan kemampuannya menampilkan gambar, animasi, dan presentasi visual lainnya, televisi mampu menjelaskan berbagai konsep yang abstrak maupun kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini menjadikan televisi sebagai alat bantu yang ideal dalam mengajarkan berbagai aspek pendidikan, termasuk nilai-nilai sosial dan etika dan moral. Slide selanjutnya yaitu manfaatan televisi dalam pembelajaran. Yang pertama, visualisasi konsep-konsep pembelajaran. Salah satu manfaat utama televisi dalam pembelajaran adalah kemampuannya menyajikan konsep secara visual, seperti contoh video, dokumenter, animasi, atau rekaman kegiatan. Media ini juga membantu guru menjelaskan materi dengan lebih jelas dan mudah dipahami, serta memungkinkan siswa melihat contoh nyata yang mempermudah pemahaman dan penerapan dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Televisi memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman dengan menampilkan praktik belajar yang baik yang mungkin tidak dapat dialami langsung oleh siswa. Melalui tayangan tersebut, siswa dapat memahami pentingnya belajar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Yang ketiga, akses kepada sumber-sumber pembelajaran yang diverifikasi. Televisi memperluas akses ke siswa ke berbagai sumber pembelajaran melalui program edukatif yang beragam seperti sejarah, etika, moral, sehingga memperkaya wawasan dan pemahaman mereka di luar pembelajaran sekolah. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran jarak jauh. Televisi berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh dengan memastikan kelangsungan belajar dari rumah. Selain itu, televisi membantu memperkuat pemahaman siswa melalui visualisasi konsep pembelajaran berbasis pengalaman dan akses ke berbagai sumber-sumber edukatif. Namun, pemilihan konten yang sesuai nilai agama dan pengawasan tetap penting agar pemanfaatannya efektif dan dalam membentuk siswa yang berilmu dan bertakwa. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan televisi dalam pembelajaran. Untuk mengoptimalkan penggunaan televisi dalam pembelajaran diperlukan perencanaan yang matang melalui strategi utama, yaitu yang pertama, memilih konten yang tepat dan sesuai dengan pembelajaran. Ini termasuk memilih materi yang relevan dengan topik yang diajarkan dalam kurikulum, seperti ajaran ibadah, etika, dan hukum agama. Yang kedua, merencanakan, memilih dan menyusun konten. Hal ini melibatkan penyusunan materi-materi yang telah dipilih dalam urutan yang logis dan relevan untuk pembelajaran. Yang ketiga, menyeleksi kualitas dan keabsahan konten. Pengajar harus memastikan bahwa konten yang dipilih memiliki kualitas yang baik dan keabsahan yang terjamin. Yang keempat, kesesuaian dengan kelompok usia yang disasar. Pengajar juga perlu mempertimbangkan usia siswa ketika memilih dan mengakurasi konten. Materi yang sesuai dengan siswa sekolah dasar mungkin berbeda dengan yang sesuai untuk siswa sekolah menengah. Konten harus diadaptasi untuk memenuhi tingkat pemahaman dan kedewasaan siswa. Dengan strategi ini, televisi dapat menjadi alat pembelajaran yang bermanfaat untuk memperkuat pemahaman siswa secara spiritual, moral, dan intelektual. Tantangan dalam pemanfaatan televisi dalam pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Konten televisi harus sesuai dengan ajaran agama, baik dari segi isi, bahasa, maupun nilai-nilai yang disampaikan. Pengawasan ketat diperlukan agar materi tidak menyesatkan. Konsultasi dengan ahli agama dan keterlibatan orang tua menjadi penting untuk menjaga akurasi dan relevansi konten. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian konten. Diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan murid dan lembaga pendidikan untuk mengawasi tayangan yang dikonsumsi siswa. Tujuannya adalah untuk mencegah pemaparan terhadap program yang tidak sesuai dengan moral atau edukatif. Yang ketiga, ada aksesibilitas dan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai seperti listrik, perangkat TV, atau akses sinyal. Lalu biaya perangkat, ketersediaan saluran edukatif, serta akses internet untuk streaming juga menjadi kendala.
terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, ketidaksesuaian budaya. Konten televisi yang tidak sensitif terhadap budaya lokal dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung tempat. Bahasa, tradisi, dan praktik lokal perlu dipertimbangkan agar materi tetap relevan dan menghargai konten siswa. Solusi yang pertama yaitu konten sesuai dengan nilai agama. Guru harus menyeleksi konten yang sesuai dengan ajaran agama, menggunakan bahasa santun dan melibatkan ahli agama serta orang tua dalam pengawasan. Yang kedua, pengawasan konten. Perlu kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah untuk mengontrol tayangan sekolah. Jadi sekolah juga disarankan membuat panduan tayangan edukatif. Yang ketiga ada aksesibilitas dan teknologi. Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan infrastruktur seperti listrik dan perangkat TV, serta mendukung pelatihan penggunaan teknologi untuk guru dan siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan budaya. Konten televisi harus disesuaikan dengan bahasa, nilai, dan konteks budaya. Agar siswa pembelajarannya tetap relevan dan tidak menyinggung norma lokal. Jadi kesimpulannya yaitu televisi memiliki peran dalam pembelajaran sebagai media audio visual yang dapat menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. TV membantu meningkatkan motivasi, memperluas wawasan, serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Baik, itu sekian video pembelajaran.